Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beli markisa ke Pondok Aren bersama Nyonya orang Bali Matraman. Buat pemirsa yang udah pada peren, semoga hatinya terus makin beriman. Kembali lagi dengan Al-Fagir, kita tetap istiqomah HP, hikmah pantun. Tapi kali ini dengan kajian yang menarik. Nanti baca kitab. Nah, sekarang kita kembali ke JJS, jejak-jejak sejarah. Tapi insya Allah dari Palmera langsung ke Singamparna, jejak sejarah yang penuh makna. Ada saudagar kaya yang dimana mempunyai perkebunan kurma yang sangat luar biasa suksesnya. Sekali waktu dia akan menerima tamu mulia, maka tentunya dia mempersiapkan yang dimana persiapan untuk jamuan yang istimewa. Karena memuliakan tamu pasti kita tahu. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Akhirnya dia langsung kontrol ke perkebunan kurma yang dia miliki, tapi dia tahu ini perkebunan kurma yang spesial. Dia bertanya kepada tukang kebunnya, penjaga kebun kurmanya, yang sudah dipercaya kerja bersamanya sudah puluhan tahun. Ya, akhirnya begitu dia bertanya kepada si pemuda yang soleh, yang amanah, yang jujur ini, dengan pertanyaan, wahai pemuda, dari kurma-kurma yang sudah lama kamu bekerja, dari sejak kamu namanya masih kecil sampai sekarang udah usia puluhan, dia tetap masih pemuda karena di atas 20 tahunan. Nah, ternyata ditanya, manakah kurmaku yang paling enak rasanya? Nah, orang ini pun menjawab, maaf Tuhan, walaupun saya sudah lama, belasan sampai mau puluhan tahun, ya belasan tahun lah, udah bekerja dengan Tuhan, saya nggak tahu mana kurma Tuhan yang paling enak. Akhirnya dia berpikir dan bertanya, kok udah lama-lama kerja di sini belum tahu mana kurmaku yang paling enak? Karena aku nanya, ingin aku minta di saat nanti panen untuk aku menyajikan tamu spesialku yang akan datang berkunjung ke kediamannya. Dia nanya lagi, kamu bagaimana anak muda sudah lama-lama kerja di sini, kok belum tahu mana kurmaku yang paling enak? Begitu mendengar jawaban si penjaga kebun ini, bagaikan ada geledek tengah bolong. Apa jawaban si penjaga kebun ini? Maaf Tuan, saya dapat tugas dari Tuhan di sini hanya menjaga kebun Tuhan. Berarti tanggung jawab saya adalah untuk kenyamanan, untuk keselamatan. Jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di perkebunan kurma Tuhan. Itu tugas saya. Itu tanggung jawab saya. Kalau ada yang mau mencuri, kalau ada binatang yang kesasar, itu tugas saya untuk menyelamatkan bagaimana selamat amanah tugas yang diberikan kepada saya menjaga perkebunan kurma Tuhan. Sementara sekarang yang Tuhan tanyakan bagaimana rasanya. Sama sekali saya tidak pernah merasakan dan saya nggak akan pernah berani untuk menikmati kurma dari hasil kurma kebun Tuhan. Kenapa? Karena satu, itu bukan tugas saya. Yang kedua, saya nggak berani untuk mengambil yang bukan hak saya. Mendengar jawaban tukang kebunnya ini, pulang ke rumah, si saudagar kaya ini betul-betul terngiang dalam ingatannya, terngiang dalam hatinya. Sungguh mulia akhlak tukang kebunku. Walaupun sudah bertahun-tahun menjaga di kebun kurmaku, ternyata betul-betul tinggi tingkat kejujurannya. Si tuan ini bercerita kepada keluarganya,
kan oleh putri kandung yang merupakan putri sematawayang. Mendengar cerita ini, ternyata putrinya menarik dan memang sudah cukup usia. Akhirnya, padahal seorang saudagar kaya menawarkan, maukah kamu, wahai anakku tercinta, menikah dengan calon yang ayah tunjukkan? Ya Allah ya Rabbi, para jomblowati, lihat ya, di sini orang dulu dalam mencari calon mantu, calon suami, pertama ketaatan anak sama ayahanda, karena memang termasuk anak perawan mendapatkan wali bujwir, dan ayahanda nggak memaksa, hanya mengusulkan, tapi mendengar cerita kesolehannya, akhirnya putrinya pun mengatakan sami'na wa atokna, karena memang tukang kebunnya juga bukan hanya beriman, gantengnya luar biasa secara kasat johir matanya, dan ternyata dinikahkan. Menikah tukang kebun ini, penjaga kebun kurma yang soleh dengan seorang gadis saudagar kaya, dan akhirnya melahirkanlah seorang ulama besar. Sebut nama orang ini adalah Mubarak, yang melahirkan seorang ulama yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah, yang bernama Syekh Abdullah Ibnul Mubarak. Ulama besar. Siapa beliau? Nanti di DJS berikutnya kita kaji bagaimana kelebihan dan kealiman beliau. Syekh Abdullah Ibnul Mubarak. Semoga JJS ini penuh manfaat, dan buat kita sebagai suami, wahai para putri yang dimana barokah ridho orang tua dan menjaga bagaimana anak keturunan yang soleh dan soleha melahirkan anak yang soleh dan soleha. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.